yang ikhtiar, dengan pilihan dan kemauan sendiri, dilakukan tuntutan. Dan yang idtirari, yang terpaksa dikerjakan, tidak dilakukan tuntutan. Adapun yang keempat, yaitu, cita-cita mengerjakannya, maka dilakukan tuntutan. Kecuali, kalau tidak dikerjakannya, maka itu diperhatikan. Kalau ditinggalkannya karena takut kepada Allah Ta'ala dan menyesal di atas cita-citanya itu, niscaya dituliskan untuknya suatu kebaikan. Karena cita-citanya itu keji. Dan pencegahan diri dan mujahadahnya, kesungguhannya, akan hawa nafsunya itu, suatu kebaikan. Dan cita-cita yang sesuai dengan tabiat itu, termasuk di antara yang menunjukkan kepada sempurnanya kelalaian kepada Allah Ta'ala. Dan mencegah diri dengan mujahadah, bersungguh-sungguh. Itu menyalahi tabiat, keinginan hawa nafsu, yang memerlukan kepada kekuatan besar. Maka sesungguhnya menyalahi tabiat itu, adalah amalan karena Allah Ta'ala. Dan amalan karena Allah Ta'ala itu, lebih berat daripada kesungguhannya menyetujui setan dengan menyetujui tabiat, keinginan hawa nafsu, itu. Lalu dituliskan suatu kebaikan baginya. Karena ia menguatkan kesungguhannya mencegah diri dan cita-citanya yang tersebut, daripada cita-citanya mengerjakan perbuatan itu. Kalau ia tercegah dari perbuatan itu disebabkan oleh sesuatu pencegah atau ditinggalkannya disebabkan sesuatu halangan, bukan karena takut kepada Allah Ta'ala, niscaya dituliskan suatu kekejian kepadanya. Karena cita-citanya itu merupakan suatu perbuatan ikhtiari dari hati. Alasan atas uraian ini, ialah apa yang diriwayatkan dalam kitab, Syahih, yang terurai pada kata-kata hadits. Rasulullah bersabda, para malaikat itu berkata, "Wahai Tuhanku, orang itu hamba-Mu, yang bermaksud berbuat kekejian, sedang ia lebih melihatnya." Maka Allah berfirman, "Intiplah dia. Kalau dikerjakannya, maka tulislah kejahatan itu seperti yang dikerjakannya. Kalau ditinggalkannya, maka tulislah suatu kebaikan baginya. Sesungguhnya ia meninggalkan kekejian itu, dari karenaku." Sekiranya dikatakan, jikalau tidak dikerjakan kekejian itu, dimaksudkan, ialah ditinggalkannya, karena Allah. Adapun, apabila seseorang berazam kepada perbuatan keji, lalu berhalangan disebabkan oleh sesuatu sebab atau karena lupa, maka bagaimanakah kekejian itu dituliskan baginya suatu kebaikan? Nabi bersabda, manusia itu dibangkitkan menurut niatnya. Kita mengetahui, bahwa siapa yang berazam pada malamnya, bahwa pada paginya ia akan membunuh orang Islam atau akan berzina dengan seorang wanita, lalu mati ia pada malam itu, niscaya ia mati di atas kemaksiatan. Dan ia dibangkitkan nanti menurut niatnya. Ia telah bercita-cita dengan perbuatan keji dan tidak dikerjakannya. Keterangan yang kuat tentang itu, ialah hadits yang diriwayatkan daripada Nabi, yang bersabda, apabila bertemu dua orang muslim dengan pedang di tangannya masing-masing, maka si pembunuh dan yang terbunuh itu dalam neraka. Lalu ditanyakan, wahai Rasulullah, ini si pembunuh. Maka bagaimana halnya yang terbunuh? Nabi menjawab, karena itu bermaksud membunuh temannya. Ini adalah suatu ketegasan, nash, tentang jadinya isi neraka dengan semata-mata kehendak. Sedang dia terbunuh dengan teraniaya. Maka bagaimana menjadi sangkaan, bahwa Allah Ta'ala tiada mengadakan tuntutan, siksaan, dengan niat dan cita-cita? Bahkan semua cita-cita itu masuk dalam pilihan, ikhtiar, seseorang hamba. Ia dituntut, disiksa, dengan yang demikian. Kecuali ditutupnya dengan kebaikan. Dan meruntuhkan azam dengan penyesalan itu kebaikan. Maka karena itulah, dituliskan baginya suatu kebaikan. Adapun luputnya yang dimaksud lantaran halangan, maka tidaklah dinamakan kebaikan. Gurisan-gurisan hati, kata hati dan berkobarnya keinginan, tidaklah semua ini masuk dalam ikhtiar. Mengadakan tuntutan, siksaan, dengan yang tersebut, adalah memberatkan sesuatu yang tiada disanggupi. Dan karena itulah, tatkala turun firman Allah Ta'ala, sekiranya kamu terangkan apa yang dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah akan memperhitungkan kamu juga. Surat 2 Al-Baqarah ayat 284, lalu, datanglah banyak dari para sahabat kepada Rasulullah seraya berkata, kami diberati dengan yang tiada kami sanggupi.
bahwa seseorang dari kami berkata dalam hatinya, dengan yang tiada disukainya tetap dalam hatinya. Kemudian ia diperkirakan, yang demikian. Nabi menjawab, mungkin kamu mengatakan seperti dikatakan oleh orang Yahudi, kami mendengar dan kami ingkari. Katakanlah, kami mendengar dan kami taati. Lalu para sahabat itu berkata, kami mendengar dan kami taati. Maka Allah Ta'ala menurunkan ke lapangan sesudah setahun dengan firman-Nya, Allah tiada memikulkan kewajiban kepada seseorang, melainkan sekedar kekuatannya. Surat 2 Al-Baqarah ayat 286. Maka jelaslah, bahwa semua pekerjaan hati yang tidak masuk dalam kelapangan, adalah yang tidak diadakan tuntutan, siksaan. Maka ini adalah penyingkapan tutup daripada keraguan itu. Tiap-tiap orang yang menyangka, bahwa semua yang berlaku dalam hati dinamakan, kata hati dan tidak diperbedakannya di antara tiga bahagian itu, maka pastilah ia salah. Bagaimana tidak diadakan tuntutan, siksaan, dengan pekerjaan hati, seperti sombong, membanggakan diri, ria, nifak, dengki dan sejumlah perbuatan hati yang keji-keji lainnya. Bahkan pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya diminta tanggung jawab. Artinya, yang tidak masuk dalam ikhtiar, dalam pilihan dan kemauan sendiri. Kalau jatuh pandangan tanpa ikhtiar, kepada wanita yang bukan mahramnya, maka tidak diadakan tuntutan, siksaan. Kalau diikutinya dengan pandangan kedua, maka diadakan tuntutan, siksaan. Karena sudah dengan pilihan dan kemauannya. Maka begitu pula semua gurisan hati berlalu seperti ini. Bahkan hati itu lebih utama diadakan tuntutan, siksaan, karena dia adalah pokok. Nabi bersabda, takwa itu di sini, lalu Nabi menunjukkan kepada hati. Allah Ta'ala berfirman, tiada akan sampai daging dan darahnya itu kepada Allah, hanya yang sampai kepadanya, ialah takwa daripadamu. Surat 22 Al-Hajj ayat 37. Nabi bersabda, dosa itu membekas pada hati. Nabi bersabda, kebajikan itu ialah yang menenteramkan hati, walaupun mereka meminta fatwa pada engkau dan mereka meminta fatwa pada engkau. Sehingga kami dapat mengatakan, bahwa apabila hati yang memberi fatwa, menetapkan dengan kepositifan sesuatu dan ia bersalah dalam hal itu, maka ia memperoleh pahala. Bahkan, siapa yang menyangka bahwa ia suci, mempunyai wudu, maka bolehlah ia mengerjakan sholat. Kalau ia sudah mengerjakan sholat, kemudian teringat, bahwa ia tiada berwudu, niscaya baginya pahala dengan perbuatannya itu. Kalau ia teringat, kemudian ia tinggalkan, tiada dikerjakannya sholat, niscaya ia disiksa. Siapa yang mendapati seorang wanita pada tempat tidurnya, lalu menyangka bahwa wanita itu istrinya, niscaya ia tidak maksiat dengan menyetubuhinya, walaupun ternyata kemudian, wanita itu orang lain. Kalau disangkanya wanita itu orang lain, lalu disetubuhinya, niscaya ia maksiat, walaupun ternyata kemudian, wanita itu istrinya. Semua itu dipandang kepada hati, tidak kepada anggota badan. Penjelasan, bahwa bisikan hati, adakah tergambar menjadi terputus secara keseluruhan ketika berzikir atau tidak? Ketahuilah kiranya, bahwa para ulama yang mengintip hati, yang memperhatikan sifat-sifat dan keajaiban-keajaiban hati, berbeda pendapat tentang persoalan ini dalam 5 golongan. Suatu golongan berkata, bahwa bisikan setan, itu, terputus dengan mengingati Allah, berzikir. Karena Nabi bersabda, apabila mengingati Allah, niscaya hati itu mengendap, al-cansu. Al-cansu itu, ialah diam. Seakan-akan hati itu diam. Suatu golongan berkata, bahwa pokoknya bisikan itu tiada menghilang. Akan tetapi berjalan di dalam hati dan tiada mempunyai bekas. Sebab apabila hati itu tenggelam dalam zikir, menyebut dan mengingati Allah, niscaya ia terhijab, terdinding, daripada berbekas dengan bisikan itu, seperti orang yang sibuk dengan cita-citanya. Kadang-kadang ia berkata-kata dan tiada dipahaminya yang diperkatakan itu, walaupun suara itu terlintas pada pendengarannya. Suatu golongan berkata, bahwa bisikan setan itu tiada hilang dan bekasnya juga tiada hilang. Tetapi yang hilang, ialah mengerasnya pada hati. Seakan-akan hati itu dibisikkan dari jauh dan bisikan lemah.
Suatu golongan berkata, bahwa bisikan itu seketika menghilang, ketika mengingati Allah, berzikir. Dan pada seketika yang lain, zikir itu menghilang. Dan berganti keduanya pada waktu-waktu yang berdekatan, yang diduga karena berdekatannya, bahwa waktu-waktu itu bersamaan. Yaitu, seperti bola yang ada padanya titik-titik yang bercerai-berai. Apabila Anda putarkan bola itu dengan cepat, niscaya Anda melihat titik-titik itu bundaran-bundaran, disebabkan cepat bersambungnya dengan gerak. Mereka itu mengambil dalil, bahwa pengendapan itu telah tersebut pada hadits. Dan kita menyaksikan bisikan setan itu serta zikir. Dan tiada dasar bagi yang demikian, kecuali inilah. Suatu golongan berkata, bahwa bisikan setan dan zikir itu, selalu berjalan bergandengan pada hati, yang tiada putus-putusnya. Dan sebagaimana manusia kadang-kadang melihat dengan kedua matanya dua bentuk dalam suatu keadaan, maka begitu pula lah hati, kadang-kadang menjadi tempat berlalunya dua benda. Nabi bersabda, masing-masing hamba Allah, manusia, mempunyai 4 biji mata. 2 biji pada kepalanya, untuk melihat urusan dunianya. Dan 2 biji pada hatinya, untuk melihat urusan agamanya. Kepada inilah, Al-Muhasibi berjalan. Dan yang benar menurut kami, ialah bahwa semua mazhab, aliran, ini betul. Tetapi, semuanya adalah singkat, daripada meliputi dengan segala macam bisikan itu. Masing-masing mereka hanya memandang kepada semacam saja dari bisikan, lalu menerangkannya. Bisikan, was-was, itu bermacam-macam. Pertama, bahwa adalah itu dari segi penipuan kepada kebenaran. Sesungguhnya setan itu kadang-kadang ia membuat penipuan dengan kebenaran. Ia berkata kepada manusia, tinggalkanlah bersenang-senang dari segala kesenangan. Sesungguhnya umur itu panjang. Dan sabar dari segala nafsu syahwat sepanjang umur, kepedihannya adalah berat. Ketika itu, apabila hamba mengingati akan agungnya kebenaran Allah Ta'ala, besarnya pahala dan siksanya dan ia berkata kepada dirinya, bahwa sabar dari nafsu syahwat itu berat, akan tetapi sabar dari api neraka lebih berat lagi. Dan tak boleh tidak daripada salah satu daripadanya. Apabila hamba mengingati akan janji balasan baik, wa'id, dan balasan buruk, wa'idi, daripada Allah Ta'ala dan ia memperbarui iman dan keyakinannya, niscaya setan itu mengendap dan lari. Karena ia tidak sanggup berkata kepada hamba itu, bahwa api neraka lebih mudah daripada sabar di atas perbuatan maksiat. Dan tidak mungkin setan itu berkata, bahwa perbuatan maksiat tidak membawa kepada api neraka. Karena imannya kepada kitab Allah, Azza wa Jalla, menolaknya daripada yang demikian. Lalu hilanglah bisikan setan, was-was, tersebut. Begitu pula setan itu membisikkan kepada hamba, perasaan bangga, ketajuban, atas karyanya. Maka setan itu berkata, mana ada orang yang mengenal Allah, seperti yang kamu kenal? Dan menyembahnya seperti yang kamu sembah. Maka alangkah tinggi tempatmu pada sisi Allah Ta'ala. Lalu hamba itu ketika itu teringat, bahwa ma'rifah, pengenalan kepada Allahnya, hatinya dan segala anggota tubuhnya, di mana ia berbuat dan berilmu dengan anggota tubuh itu, semuanya adalah makhluk Allah Ta'ala. Maka dari manakah ia dapat menyombongkan diri? Lalu mengendaplah, mundurlah, setan itu. Karena tidak mungkin ia berkata, tidaklah ini daripada Allah. Sesungguhnya ma'rifah, pengenalan kepada Allah, dan iman itu, menolaknya. Maka ini adalah semacam dari was-was, yang terputus secara keseluruhan dari orang-orang ma'rifah, arifin, yang berpandangan jauh dengan cahaya iman dan ma'rifah, pengenalan kepada Allah. Macam kedua, adanya was-was itu dengan penggerakan dan berkobarnya nafsu syahwat. Dan ini terbagi kepada, yang diketahui oleh hamba Allah itu dengan yakin, bahwa itu perbuatan maksiat. Dan kepada apa yang disangkanya dengan keras sangkaan. Kalau diketahuinya dengan yakin, niscaya setan itu mengendap, mundur, daripada pengobaran yang membekas kepada penggerakan nafsu syahwat. Dan setan itu tidak mundur daripada usaha pengobaran itu. Walaupun itu merupakan sangkaan saja. Kadang-kadang tetap membekas, di mana memerlukan kepada mujahadah, bersungguh-sungguh. Pada menolaknya.
Jadi was-was, bisikan setan, itu ada. Akan tetapi, dia tertolak, tidak menang. Macam ketiga, bahwa adanya was-was itu dengan gurisan hati semata-mata, mengingati hal-hal yang biasa dan berpikir pada bukan sholat, umpamanya. Apabila ia menghadap kepada zikir, niscaya tergambar bahwa bisikan itu tertolak sebentar dan kembali, tertolak dan kembali lagi. Maka silih bergantilah di antara zikir dan was-was. Dan tergambarlah bahwa keduanya itu datang beriringan. Sehingga pengertian itu melengkapi di atas pemahaman arti bacaan dan di atas gurisan-gurisan yang di dalam hati. Seakan-akan keduanya pada dua tempat dari hati. Dan jauh sekali bahwa dapat tertolak pengendapan setan itu secara keseluruhan, di mana tidak terguris lagi di dalam hati. Akan tetapi yang demikian itu tidak mustahil. Karena Nabi pernah bersabda, siapa yang mengerjakan sholat 2 rakaat, di mana hatinya tiada berkata sesuatu dari urusan duniawi, niscaya diampunkan dosanya yang telah berlalu. Jikalau yang demikian itu tidak tergambar akan terjadi, niscaya tidak disebutkan oleh Nabi. Hanya yang demikian itu tidak akan tergambar jadinya, selain pada hati yang telah dikuasai oleh kecintaan kepada Tuhan. Sehingga ia menjadi seperti orang kehilangan akal. Kita kadang-kadang melihat orang yang dilengkapi hatinya dengan musuh, yang merasa kesakitan dengan tindakan musuh itu. Kadang-kadang ia bertafakur, berfikir, selama 2 rakaat dan beberapa rakaat sholat, mengenai pertengkaran dengan musuhnya, di mana tidak terguris di hatinya, selain pembicaraan musuhnya. Begitu pula orang yang tenggelam dalam kecintaan. Kadang-kadang ia bertafakur, berfikir, dalam percakapan kekasihnya dengan hatinya. Dan ia terbenam dalam pikirannya, di mana tidak terguris di hatinya, selain pembicaraan kekasihnya. Kalau orang lain berbicara dengan dia, niscaya tidak didengarnya. Kalau ada seseorang yang melintasi di hadapannya, niscaya seakan-akan tidak terlihatnya. Apabila ini tergambar mengenai ketakutan kepada musuh dan pada kelobaan kepada harta dan kemegahan, maka bagaimanakah tidak tergambar pada ketakutan kepada api neraka dan kelobaan kepada surga? Tetapi yang demikian itu, sukar karena kelemahan iman kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat. Apabila Anda memperhatikan jumlah bahagian-bahagian tersebut dan jenis-jenis bisikan setan, was-was, niscaya Anda tahu, bahwa masing-masing aliran dari aliran-aliran itu, mempunyai segi. Akan tetapi pada tempat tertentu. Kesimpulannya, bahwa untuk terlepas dari setan pada waktu sekejap mata atau seketika dari waktu, adalah tidak jauh dari kejadian, bisa saja terjadi. Tetapi untuk terlepasnya sepanjang umur, waktu yang lama, dari pengaruh setan, adalah jauh sekali daripada bisa tercapai dan suatu hal yang mustahil dapat terwujud. Jikalau dapatlah seseorang terlepas dari bisikan setan dengan segala gurisan di dalam hati dan pengobaran keinginan hawa nafsu, niscaya terlepaslah Rasulullah dari yang demikian. Diriwayatkan bahwa Nabi memandang kepada bendera yang tergambar pada kainnya dalam solat. Maka setelah beliau memberi salam dari solat itu, lalu kain itu dilemparnya, seraya bersabda, kain itu menggangguku dari solat. Dan seterusnya, beliau bersabda, bawalah kain ini kepada Abi Jam dan bawalah kepadaku Anbijaniyahnya, kain lain yang tidak bergambar. Tersebut pada hadits lain, pada tangan Nabi ada sebentuk cincin emas. Lalu beliau lihat kepadanya, sedang beliau berada di atas mimbar. Kemudian, beliau lempar cincin itu, seraya bersabda, sekali memandang kepadanya dan sekali memandang kepadamu. Adalah yang demikian itu, karena bisikan setan, dengan menggerakkan keenakan memandang kepada cincin emas dan gambar bendera pada kain tersebut. Dan adalah yang demikian, sebelum diharamkan emas. Maka karena itulah, Nabi memakainya. Kemudian, beliau melemparkannya. Maka gangguan harta benda dunia dan emas peraknya, tidak akan hilang, selain dengan melemparkan dan berpisah dengan benda-benda tersebut. Selama masih memiliki sesuatu di luar keperluannya, walaupun 1 dinar, maka dia tidak akan ditinggalkan oleh setan dari bisikan, dalam memikirkan dinarnya. Yaitu, bagaimana ia menjaganya, pada apa ia membelanjakannya dan bagaimana ia menyembunyikannya, sehingga tiada seorang pun yang tahu.
atau bagaimana ia menonjolkannya, sehingga ia dapat membanggakannya. Dan begitulah seterusnya dengan bisikan-bisikan yang lain. Maka barang siapa menancapkan kukunya dalam dunia, lalu mengharap terlepas dari setan, adalah seperti orang yang membenamkan tangannya dalam air madu dan menyangka bahwa lalat tiada akan jatuh padanya. Itu adalah hal yang mustahil. Maka dunia adalah pintu besar untuk bisikan setan. Dan setan itu tidak mempunyai satu pintu saja, tetapi mempunyai banyak pintu. Seorang ahli hikmah, filosof, berkata bahwa setan itu datang kepada manusia dari pihak perbuatan maksiat. Kalau manusia itu tidak mau, niscaya setan itu datang dari segi nasihat. Sehingga dilemparkannya manusia itu dalam perbuatan bid'ah yang diada-adakan. Kalau manusia itu enggan juga, niscaya disuruhnya menjaga diri dari dosa, taharruj, dan bersikap keras. Sehingga diharamkannya apa yang tidak haram. Kalau enggan juga, niscaya diragukannya pada wudu dan syalatnya. Sehingga dikeluarkannya dari ilmu. Kalau enggan juga, niscaya diringankannya kepadanya amalan kebajikan. Sehingga ia dilihat orang sebagai seorang yang sabar dan terpelihara dari perbuatan yang tidak baik, afif. Lalu cenderunglah hati mereka kepadanya. Maka timbullah sifat perasaan bangga diri. Dan binasalah ia dengan demikian. Pada waktu yang demikian, bersangatanlah keperluan, karena itu adalah akhir tingkat dalam perjuangan melawan setan. Dan tahulah kiranya, apabila dapat melewatinya, niscaya terlepaslah ia dari setan, menuju ke sorga. Penjelasan, tentang segeranya berbulak-balik hati dan terbaginya hati dalam perubahan dan ketetapan. Ketahuilah kiranya, bahwa hati sebagaimana telah kami sebutkan diliputi oleh sifat-sifat yang telah kami sebutkan dahulu. Dan ditegakkan kepada hati, bekas-bekas dan keadaan-keadaan dari pintu-pintu yang telah kami sifatkan itu. Seolah-olah hati itu tujuan yang selalu mendapat bahaya dari semua penjuru. Maka apabila sesuatu menimpa kepada hati, yang membekas padanya, niscaya menimpa kepadanya dari segi lain sesuatu yang berlawanan dengan yang tadi. Lalu berubahlah sifat hati. Kalau setan bertempat pada hati, lalu diajaknya hati kepada mengikuti hawa nafsu, niscaya turunlah malaikat pada hati dan memalingkan hati itu dari setan. Kalau setan menarikkan hati kepada suatu kejahatan, lalu setan yang lain menarikkannya kepada lain kejahatan. Kalau malaikat menarikkan hati kepada suatu kebajikan, niscaya malaikat yang lain menarikkannya kepada lain kebajikan. Sekali, hati itu terjadi perebutan di antara dua malaikat. Dan pada lain kali, di antara dua setan. Pada lain kali lagi, di antara malaikat dan setan. Tidaklah hati itu sekali-kali diabaikan. Kepada yang demikianlah, diisyaratkan oleh firman Allah Ta'ala, kami putar hati dan pandangan mereka. Surat 6 Al-An'am ayat 110. Dan karena dilihat oleh Rasulullah keajaiban perbuatan Allah Ta'ala pada keajaiban hati dan berbulak-baliknya, lalu beliau bersumpah dengan hati, dengan sabdanya, tidak, demi yang membulak-balikan hati. Banyak kali Nabi berdoa, wahai yang membulak-balikan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Lalu para sahabat bertanya, adakah engkau takut, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, apakah yang menjamin keamanan bagiku? Dan hati itu di antara dua anak jari dari anak jadi Tuhan yang Maha Pengasih, dibulak-balikannya menurut kehendaknya. Menurut bunyi yang lain dari hadits, yaitu, jika dikehendakinya akan ditegakkannya, niscaya ditegakkannya. Dan jika dikehendakinya akan dimiringkannya, niscaya dimiringkannya. Rasulullah memberi 3 contoh untuk yang demikian, dengan sabdanya, hati itu seperti burung pipit, yang bulak-balik pada setiap saat. Nabi bersabda, hati itu dalam berbulak-baliknya adalah seperti kuali, apabila berkumpul gelagaknya. Dan Nabi bersabda, hati itu seperti bulu ayam pada tanah Sahara, dibulak-balikan oleh angin, muka belakang. Semua perbulak-balikan ini dan segala keajaiban perbuatan Allah Ta'ala pada membulak-balikannya, di mana ma'rifah, pengenalan kepada Allah, tidak mendapat petunjuk kepadanya, maka ia tidak diketahui, selain oleh orang-orang yang bermurakabah, memperhatikan, mengintip, menjaga, dan menjaga keadaannya serta Allah Ta'ala.
Tentang tetapnya hati itu di atas kebajikan dan kejahatan serta pulang perginya di antara keduanya itu terbagi 3. Pertama, hati yang dibangun dengan ketakwaan, bersih dengan latihan dan suci dari segala kekejian akhlak, terhunjam ke dalamnya gurisan-gurisan kebajikan dari perbendaharaan gaib dan tempat-tempat masuk alam malakut. Maka menjuruslah akal kepada pemikiran tentang apa yang terguris baginya. Untuk mengetahui kebajikan-kebajikan yang halus padanya dan menoleh kepada rahasia-rahasia faedahnya. Lalu tersingkaplah bagi yang demikian, mukanya dengan nur mata hati. Maka ia menetapkan bahwa tak boleh tidak mengerjakannya. Lalu ia terdorong kepadanya dan mengajaknya untuk mengerjakannya. Dan malaikat memandang kepada hati itu, lalu memperolehnya yang baik pada jauhar, benda barangnya, suci dengan ketakwaannya, bercahaya dengan cahaya akal, dibangun dengan nur ma'rifah, ilmu mengenal Allah Ta'ala. Lalu malaikat itu melihat hati tersebut, pantas untuk tempat ketetapan dan singgahannya. Ketika itu, dibantunya hati tadi dengan tentara yang tiada kelihatan. Dan ditunjukinya kepada kebajikan-kebajikan yang lain. Sehingga kebajikan menarik kepada kebajikan. Begitulah terus-menerus. Dan tiada berkesudahan pertolongannya, dengan penggemaran kepada kebajikan. Dan memudahkan urusan kepadanya. Dan kepada inilah diisyaratkan oleh firman Allah Ta'ala, siapa yang memberi, untuk kebaikan, dan memelihara dirinya dari kejahatan. Dan membenarkan, mempercayai, yang baik. Kami akan memudahkan kepadanya menempuh, jalan yang mudah. Surat 92 Al-Lail ayat 5-6-7. Hati yang seperti ini, bercemerlanglah sinar lampu dari lobang ketuhanan, miskatir rububiyah. Sehingga tidak tersembunyi padanya lagi syirik hafi, kemusyrikan yang tersembunyi, yang lebih tersembunyi daripada merangkaknya semut hitam dalam malam yang gelap gulita. Maka pada cahaya ini, tiada sesuatu yang tersembunyi dan tiada laku suatu pun daripada godaan setan. Bahkan setan itu berdiri dari jauh dan mengeluarkan kata-kata yang terpesona untuk penipuan. Tetapi tidak mendapat perhatian. Hati ini sesudah sucinya dari semua yang membinasakan, maka dalam masa dekat menjadi makmur dengan semua yang melepaskan dari kebinasaan, yang akan kami sebutkan, yaitu, syukur, sabar, takut, harap, fakir, zuhud, kasih sayang, ridha, rindu, tawakal, tafakur, mengoreksi diri dan lain-lain. Itulah hati yang dihadapkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan wajahnya. Yaitu, hati yang tenang, yang dimaksudkan dengan firman-Nya yang maha tinggi, ketahuilah, bahwa dengan mengingati Allah, hati menjadi tentram. Surat 13 Ar-Ra'd ayat 28. Dan dengan firman Allah Ta'ala, hai jiwa yang tenang tentram. Surat 89 Al-Fajr ayat 27. Hati kedua, hati yang terhina, terisi dengan hawa nafsu, yang kotor dengan akhlak tercela dan kekejian, terbuka padanya semua pintu setan dan tersumbat semua pintu malaikat. Permulaan kejahatannya, ialah, bahwa terhujam padanya gurisan hawa nafsu dan terguris di dalamnya. Lalu hati itu memandang kepada hakim akal, untuk meminta fatwa. Dan menyingkirkan wajah kebenaran padanya. Maka adalah akal, telah menyusun pelayanan hawa nafsu, berjinak-jinakan, berkekalan mencari daya upaya baginya dan kepada menolong hawa nafsu itu. Lalu hawa nafsu berkuasa dan menolong akal. Maka terbukalah dada dengan hawa nafsu dan berkembanglah padanya kegelapan, untuk menahan tentara akal daripada mempertahankan akal. Lalu kuatlah kekuasaan setan, karena luas tempatnya, disebabkan berkembangnya hawa nafsu. Maka dihadapkan kepada akal dengan penghiasan diri, tertipu dan banyak angan-angan. Dan diilhami dengan demikian, hiasa kata-kata untuk penipuan. Maka lemahlah kekuasaan iman dengan balasan baik, wa'id, dan balasan buruk, wa'idi. Dan padamlah cahaya keyakinan untuk takut kepada akhirat. Karena naik dari hawa nafsu itu, asap yang menggelapkan hati, yang memenuhi tepi-tepinya. Sehingga padamlah cahayanya. Lalu jadilah akal itu seperti mata, yang dipenuhi asap pelupuk-pelupuknya. Maka ia tidak sanggup melihat. Begitulah kekerasan nafsu syahwat berbuat kepada hati.
Sehingga tidak ada lagi bagi hati kemungkinan mengetahui dan melihat. Jikalau juru nasihat memperlihatkan dan memperdengarkannya apa yang benar kepadanya, niscaya ia buta dari pemahaman dan tuli dari pendengaran. Dan berkobarlah nafsu syahwat padanya. Berwuasalah setan dan bergeraklah semua anggota badan, sesuai dengan hawa nafsu. Maka lahirlah perbuatan maksiat ke alam kenyataan dari alam gaib, dengan kodo dan hadar daripada Allah Ta'ala. Hati yang seperti inilah yang diisyaratkan dengan firman-Nya yang maha tinggi, tiadakah engkau perhatikan orang yang mengambil kemauan nafsunya menjadi Tuhannya? Engkaukah yang menjadi penjaganya? Atau apakah engkau mengira, bahwa kebanyakan mereka mendengar atau mengerti? Tidak. Mereka adalah sebagai binatang ternak. Bahkan lebih tersesat lagi jalannya. Surat 25 Al-Furqan ayat 43-44. Dan dengan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya sudah semestinya akan berlaku perkataan bagi kebanyakan mereka dan mereka tiada beriman. Surat 36 Yasin ayat 7. Dan dengan firman Allah Ta'ala, sama saja untuk mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Surat 2 Al-Baqarah ayat 6. Banyaklah hati yang begini keadaannya, dengan mempertautkan kepada sebahagian hawa nafsu. Seperti orang yang menjaga diri, bersikap wara, dari sebahagian perkara. Akan tetapi apabila ia melihat muka yang cantik, lalu tidak dapat menguasai lagi matanya dan hatinya. Akalnya hilang dan pegangan hatinya jatuh. Atau seperti orang yang tiada menguasai lagi dirinya, tentang sesuatu yang ada padanya kemegahan, menjadi kepala dan kesombongan. Tidak ada padanya lagi pegangan untuk ketetapan pendirian, ketika muncul sebab-sebab yang tersebut. Atau seperti orang yang tiada menguasai dirinya lagi ketika marah, bagaimanapun ia memperoleh kehinaan dan disebutkan kekurangan-kekurangannya. Atau seperti orang yang tiada menguasai dirinya lagi, ketika sanggup mengambil sedirham atau sedinar uang. Bahkan ia terjerumus binasa seperti orang hina yang kehilangan akal. Lalu melupakan harga diri dan takwa. Semua itu karena naiknya asap hawa nafsu kepada hati. Sehingga gelap dan padam semua cahayanya. Lalu padamlah cahaya malu, harga diri dan iman. Dan berusaha mencapai maksud setan. Hati ketiga, yaitu, hati yang kelihatan padanya gurisan hawa nafsu. Lalu diajaknya kepada kejahatan. Lalu dihubungi oleh gurisan iman, maka diajaknya kepada kebajikan. Lalu tergeraklah nafsu dengan keinginannya untuk menolong gurisan kejahatan. Maka kuatlah nafsu syahwat, hendaklah bersenang-senang dan memperoleh kenikmatan. Lalu akal bangkit kepada gurisan kebajikan, menolak pihak nafsu syahwat, menjelekkan perbuatannya dan mengatakannya perbuatan orang bodoh. Dan menyerupakannya dengan binatang ternak dan binatang buas, tentang penyerbuannya kepada kejahatan serta kurang perhatiannya kepada segala akibat. Lalu nafsu itu cenderung kepada nasihat akal. Maka setan membawa beban kepada akal. Ia menguatkan penyeru hawa nafsu, seraya setan itu berkata, apakah artinya dosa yang dingin itu? Mengapa engkau mencegah diri dari nafsu keinginan, lalu engkau menyakitkan dirimu? Adakah engkau melihat seseorang dari orang-orang masa engkau, yang menyalahi nafsu keinginannya? Atau meninggalkan maksudnya? Apakah engkau membiarkan mereka dengan kesenangan dunia, yang mereka bersenang-senang dengan kesenangan itu? Dan engkau menahan diri engkau, sehingga engkau tinggal, tidak memperolehnya, dalam keadaan celaka dan payah. Engkau ditertawakan oleh orang-orang sezaman engkau. Apakah engkau ingin bertambah kedudukan engkau dari si Anu dan si Anu? Mereka telah berbuat seperti apa yang engkau ingini. Mereka tidak menahan diri. Apakah tidak engkau lihat ulama Anu tidak menjaga diri seperti engkau? Jikalau adalah yang demikian itu kejahatan, niscaya ulama itu mencegah diri dari perbuatan tersebut. Lalu hawa nafsu pun cenderung kepada setan dan berbalik kepadanya. Maka malaikat pun membawa pikulan kepada setan. Malaikat itu berkata, adakah yang binasa, selain orang yang mengikuti kesenangan sekarang dan lupa akan akibat? Adakah engkau merasa puas dengan kesenangan yang sedikit dan engkau meninggalkan kesenangan dan kenikmatan surga yang berkekalan selama-lamanya? Ataukah engkau merasa berat kepedihan sabar,
menahan diri dari hawa nafsumu. Dan engkau tidak merasa berat kepedihan api neraka? Adakah engkau tertipu dengan sebab kelalaian manusia lain dari dirinya dan mereka mengikuti hawa nafsu dan menolong setan? Sedang azab neraka tidak akan diringankan dari engkau oleh perbuatan maksiat orang lain. Adakah engkau memperhatikan, jikalau engkau berada pada musim panas, yang sangat terik dan semua manusia berdiri pada matahari dan engkau mempunyai rumah yang dingin, adakah engkau akan menolong manusia banyak? Atau engkau mencari kelepasan bagi diri engkau sendiri? Maka bagaimanakah engkau menyalahi orang lain, karena takut dari kepanasan matahari dan engkau tiada menyalahi mereka karena takut dari kepanasan api neraka? Maka ketika itu, nafsu tersebut mengikuti perkataan malaikat. Maka selalulah ia ragu-ragu di antara dua tentara, tarik-menarik di antara dua golongan. Sehingga membawa kemenangan kepada hati, mana yang lebih utama. Jikalau sifat-sifat yang ada dalam hati, dimenangi oleh sifat-sifat kesetanan yang telah kami sebutkan, niscaya menanglah setan. Dan cenderunglah hati kepada golongan setan yang sejenis dengan dia, meninggalkan partai Allah Ta'ala dan wali-walinya. Dan menjadi penolong partai setan dan musuh-musuh Allah. Berlakulah pada anggota tubuhnya, dengan takdir yang mendahului, apa yang menjadikan sebab jauhnya dari Allah Ta'ala. Jikalau yang memenangi pada hati, sifat-sifat malaikat, niscaya hati tidak akan mendengar tipuan setan, hasungannya kepada terburu-buru dan penghinaannya akan urusan akhirat. Bahkan ia cenderung kepada partai Allah Ta'ala. Dan muncullah ketaatan, disebabkan kodo Tuhan yang telah terdahulu pada anggota-anggota badannya. Hati mukmin itu di antara dua anak jari dari anak jari Tuhan yang Maha Pengasih. Artinya, di antara tarik-menarik dua tentara itu. Itulah yang menang. Yakni, kebulak-balikan dan perpindahan dari satu partai ke satu partai. Adapun tetap berkekalan serta partai malaikat atau serta partai setan, maka adalah jarang dari kedua pihak itu. Segala perbuatan taat dan perbuatan maksiat itu lahir dari perbendaharaan gaib ke alam kenyataan, dengan perantaraan perbendaharaan hati. Karena hati adalah dari perbendaharaan alam malakut yang tinggi. Dan juga apabila lahir, mempunyai tanda-tanda, yang memperkenalkan kepada yang empunya hati itu, telah didahului oleh kodo Tuhan. Siapa yang jadikan untuk sorga, niscaya mudahlah baginya sebab-sebab untuk berbuat taat. Dan siapa yang dijadikan untuk neraka, niscaya mudahlah baginya sebab-sebab berbuat maksiat. Dan berkuasa padanya teman-teman jahat. Dan dijatuhkan ke dalam hatinya hukum setan. Karena setan itu dengan bermacam-macam hukum, menipu orang-orang bodoh dengan perkataannya, bahwa Allah itu Maha Pengasih. Maka jangan engkau hiraukan bahwa manusia itu semua tiada takut kepada Allah, maka janganlah engkau menyalahi mereka. Bahwa umur itu panjang, maka bersabarlah, sehingga engkau dapat bertaubat besok. Setan itu menjanjikan kepadamu dan membuat angan-angan bagimu. Dan apa yang dijanjikan setan itu, adalah penipuan belaka. Ia menjanjikan taubat dan memberikan angan-angan pengampunan kepada manusia. Lalu manusia itu dibinasakannya dengan izin Allah Ta'ala, dengan segala daya upaya dan hal-hal lain yang berlaku seperti itu. Lalu ia meluaskan hatinya untuk menerima penipuan dan menyempitkannya daripada menerima kebenaran. Semua itu dengan kodo dan hadar daripada Allah. Tersebut pada firman-Nya, siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk ditunjukinya, maka dilapangkan dadanya untuk Islam. Dan siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk disesatkannya, niscaya dadanya dijadikan sesak dan sempit, seolah-olah ia naik ke langit. Surat 6 Al-An'am ayat 125. Dan firman Allah Ta'ala, jikalau kamu ditolong oleh Allah, maka tiadalah yang menang di atas kamu. Dan jikalau kamu dihinakan olehnya, maka siapakah yang menolong kamu sesudahnya? Surat 3 Ali, Imran ayat 160. Dialah yang menunjukkan dan yang menyesatkan. Diperbuatnya apa yang dikehendakinya. Dihukumnya menurut kemauan, kehendaknya. Tiada yang menolak akan hukumnya dan tiada yang membuat akibat terhadap kodonya. Dijadikannya sorga dan dijadikannya penduduk untuk surga itu. Lalu dipakaikannya mereka itu dengan perbuatan taat. Dijadikannya neraka dan dijadikannya penduduk untuk neraka itu.
lalu dipakaikannya mereka dengan perbuatan maksiat. Diperkenankannya kepada makhluk akan tanda ahli surga dan ahli neraka. Ia berfirman, sesungguhnya orang-orang yang baik berada dalam kesenangan, dan orang-orang yang jahat berada dalam neraka. Surat 82 Al-Infitar ayat 13-14. Kemudian, Allah Ta'ala berfirman, menurut yang dirawikan daripada Nabi, mereka itu dalam sorga dan tiada aku perdulikan. Dan mereka itu dalam neraka dan tiada aku perdulikan. Maha suci Allah, yang maha memiliki dan yang maha benar. Tiada ditanyakan tentang apa yang diperbuat Allah dan manusia itu yang ditanyakan. Dan marilah kita ringkaskan sekedar ini yang sedikit, tentang penyebutan keajaiban hati. Untuk menyelidikinya lebih mendalam, tiada layak dengan ilmu muamalah, yang diminta mengetahuinya hendaklah diamalkan. Dan sesungguhnya yang kami sebutkan daripadanya, ialah yang diperlukan untuk mengetahui dalamnya ilmu muamalah, yang diminta mengetahuinya hendaklah diamalkan, dan rahasianya. Supaya dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tiada merasa puas dengan ilmu dahir saja. Dan tiada merasa cukup dengan kulit saja, tanpa isi. Tetapi ia rindu untuk mengetahui hakikat sebab-sebab yang halus. Dan tentang apa yang telah kami sebutkan, rasanya cukup dan memuaskan bagi orang tersebut, insya Allah Ta'ala. Wa Allah waliju taufik, artinya hanya Allah yang memberi taufik untuk menjauhi yang haram. Tamatlah kitab keajaiban hati. Segala pujian dan cita-cita kepada Allah. Dan akan diiringi oleh kitab Riyadlatun Nafsi, kitab latihan jiwa, dan Tahdzibul Akhlak. Segala pujian bagi Allah yang Maha Esa. Dan rahmat Allah kepada semua hambanya yang terpilih menjadi Rasul.